Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu sehat, damai, dan dikelilingi kasih sayang keluarga. Pernahkah Anda terbangun 2 atau bahkan 3 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi? Bukan hanya membuat tubuh lelah keesokan harinya, tapi hati juga terasa gelisah karena tidur yang tak pernah utuh. Hari ini, saya Dr. Aisyah Rahma akan membagikan satu kebiasaan kecil yang telah membantu ratusan lansia tidur lebih nyenyak. Hanya dengan 1 gelas sederhana sebelum tidur. Yuk simak sampai akhir. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa lebih dari 60% lansia di Indonesia harus bangun setidaknya 2 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Mungkin terdengar biasa. Banyak orang bilang, namanya juga sudah tua, wajar sering ke kamar mandi. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Karena dianggap wajar kita jadi terbiasa dan akhirnya membiarkan tubuh kekurangan istirahat selama bertahun-tahun. Padahal setiap kali tubuh terbangun di malam hari, proses pemulihan organ-organ penting termasuk otak, jantung, dan ginjal ikut terganggu. Tidur yang seharusnya nyenyak berubah menjadi potongan-potongan pendek dan ini dapat menyebabkan kelelahan kronis, nyeri punggung, pagi hari, sulit konsentrasi, bahkan tekanan darah tidak stabil. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang berkata, "Saya pikir saya masih kuat karena masih bisa bangun sendiri ke kamar mandi tanpa bantuan." Tapi beberapa bulan kemudian, tubuhnya menjadi lebih lemas, semangat hidup menurun, dan ia mulai kehilangan keceriaan saat bermain dengan cucunya di pagi hari. Bukan karena usia, tapi karena tidak ada tidur yang benar-benar utuh. Dan inilah mengapa kita perlu memahami buang air malam bukan hanya soal kandung kemih, tapi soal kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa sering buang air kecil malam hari hanya disebabkan oleh bertambahnya usia. Padahal yang lebih sering terjadi justru karena pola minum dan kebiasaan sehari-hari yang kurang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Satu pertama, banyak lansia takut minum air di siang hari karena khawatir akan sering ke kamar mandi. Namun, akibatnya tubuh kekurangan cairan dan memaksa ginjal bekerja lebih keras saat malam hari untuk membuang sisa metabolisme. Hasilnya, kita terbangun lebih sering karena kandung kemih terisi di waktu yang salah. Kedua, ada juga yang melakukan kebalikannya, minum banyak air mendekati waktu tidur. Karena siangnya kurang minum, maka malam hari tubuh mencoba membalas. Dan ini justru membuat kandung kemih terlalu penuh ketika tubuh baru mulai beristirahat. Ketiga, banyak orang tua minum teh herbal seperti jahe serai atau daun ketumbar di malam hari. Memang niatnya untuk menghangatkan badan atau melancarkan pencernaan. Namun, tahukah Anda jahe dan serai memiliki efek diuretik ringan, yang artinya bisa merangsang tubuh untuk membuang cairan lebih cepat. Keempat, tubuh lansia juga rentan mengalami dehidrasi kronis tanpa disadari. Bibir kering, mata cekung, kulit mudah, keriput pusing saat berdiri, semuanya adalah tanda tubuh sedang kekurangan cairan. Dan yang seringkali membuat masalah ini makin parah adalah kita tidak merasa haus seperti dulu. Rasa haus berkurang, tapi kebutuhan cairan tetap sama. Karena itulah bukan soal minum banyak atau sedikit, melainkan soal kapan kita minum, apa yang kita minum, dan bagaimana caranya. Di bagian selanjutnya, saya akan membagikan satu solusi sederhana murah, tapi terbukti efektif, segelas air ajaib
yang bisa membantu tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami penyebab buang air kecil di malam hari, kini saatnya membahas solusi praktis dan mudah yang bisa langsung dipraktikkan di rumah malam ini juga. Solusinya bukan obat mahal, bukan juga suplemen yang harus dibeli dari luar negeri, melainkan hanya segelas air hangat yang dikombinasikan dengan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di dapur kita. Minuman ini sudah banyak digunakan oleh para dokter geriatrik di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak, dan alhamdulillah hasilnya sangat menggembirakan. Komposisi air ajaib, air hangat suhu sekitar 38-42 derajat, 1 iris jahe segar tipis dan tidak digeprek, beberapa biji selasih yang telah direndam, 1 sendok teh madu randu asli, 2-3 tetes perasan jeruk kafir segar. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa manfaat dari kombinasi ini? Jahe memiliki sifat antiinflamasi, menghangatkan tubuh, dan menenangkan kandung kemih yang mudah teriritasi. Madu randu mengandung triptofan alami zat yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang penting untuk tidur nyenyak. Selasih membantu menahan cairan di dalam sel, mengatur sistem ekskresi sehingga kandung kemih tidak cepat terisi. Jeruk kafir menenangkan sistem saraf pusat dan pencernaan, apalagi jika dikombinasikan dengan madu dan air hangat. Minuman ini sebaiknya diminum 45-60 menit sebelum tidur. Jika terlalu cepat, efek relaksasinya bisa hilang sebelum Anda tidur. Tapi, jika terlalu dekat dengan waktu tidur, bisa jadi kandung kemih terisi saat Anda baru saja berbaring. Yang menarik, kombinasi bahan ini tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga secara emosional dan psikologis. Banyak pasien lansia, saya mengatakan bahwa setelah minum air ini, tubuh mereka terasa hangat, pikiran lebih tenang, dan mereka tidak lagi merasa gelisah sebelum tidur. Dan yang paling penting ini adalah langkah alami tanpa efek samping dan tidak membuat ketergantungan. Insya Allah, jika dilakukan dengan cara yang benar dan rutin, setiap malam 1 gelas kecil ini bisa menjadi awal dari tidur nyenyak dan hidup yang lebih segar di usia senja. Bapak dan Ibu, walaupun terdengar sederhana, cara meracik segelas air ini sangat menentukan khasiatnya. Jika tidak disiapkan dengan tepat, manfaatnya bisa berkurang atau bahkan menimbulkan efek yang tidak nyaman. Pertama, jahe. Banyak orang langsung merebus jahe di atas api besar, padahal ini bisa membuat air terasa pahit dan terlalu pedas. Cara terbaik adalah iris tipis jahe segar, lalu masukkan ke dalam air mendidih setelah api dimatikan. Tutup gelas dan biarkan selama 7-8 menit. Ini cukup untuk melepaskan zat aktifnya tanpa membuat perut kembung. Kedua, selasih. Rendam biji selasih dalam air dingin selama 10-15 menit sampai mengembang. Jangan langsung dimasukkan ke air panas karena bisa membuat bagian dalamnya keras dan sulit dicerna. Ketiga, madu randu. Tambahkan madu hanya setelah air cukup hangat plus 42 degree matata. Jika terlalu panas, zat baik dalam madu bisa rusak. Bagi penderita diabetes, takaran madu bisa dikurangi setengah atau diganti dengan sepotong kecil kayu manis sebagai pemanis alami dan penstabil gula darah. Terakhir, jeruk kafir. Peras langsung ke dalam gelas sesaat sebelum diminum agar aromanya tetap segar dan berfungsi optimal untuk menenangkan saraf. Dengan langkah-langkah ini, Bapak dan Ibu bisa menyiapkan minuman tidur alami yang efektif, aman, dan menenangkan tanpa perlu biaya mahal ataupun ketergantungan obat. Bapak dan Ibu, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Mengapa hanya dengan segelas air hangat dan bahan alami tubuh bisa tidur lebih nyenyak
dan tidak sering buang air? Jawabannya terletak pada 3 mekanisme utama yang bekerja secara alami dalam tubuh lansia. 1. Mengatur ulang distribusi cairan harian. Saat kita minum dengan pola yang benar di siang hari dan menutupnya dengan segelas air ini di malam hari ginjal, tidak perlu bekerja keras saat tubuh sedang tidur. Ini membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dengan lebih efisien. 2. Merangsang produksi ADH alami antidiuretik hormon. ADH adalah hormon yang secara alami mengurangi produksi urin di malam hari. Sayangnya, produksi hormon ini menurun seiring usia. Kombinasi jahe madu dan selasih dalam air ini membantu merangsang kembali produksi ADH secara alami. 3. Menenangkan sistem saraf dan kandung kemih. Saat saraf pusat tenang dan kandung kemih rilaks, otak tidak merasa perlu untuk membangunkan tubuh. Inilah yang membuat tidur jadi lebih dalam, utuh, dan menyegarkan. Dengan kombinasi manfaat fisik, biologis, dan psikologis inilah, segelas air ini telah membantu banyak lansia tidak hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga bangun dengan semangat baru setiap pagi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, segelas air ajaib sebelum tidur memang bisa menjadi langkah awal yang luar biasa. Tapi, agar hasilnya benar-benar maksimal dan bertahan lama, kita juga perlu mengatur kebiasaan kecil lainnya di malam hari. 1. Posisi tidur yang tepat. Tidur menyamping ke kiri dengan bantal tipis di antara kedua lutut dapat mengurangi tekanan pada kandung kemih dan membantu sirkulasi darah ke jantung. Jika lebih nyaman, tidur telentang, letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi beban pada perut bagian bawah. 2. Jaga kehangatan. Telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional, kaki dingin di malam hari sering dikaitkan dengan gangguan peredaran darah dan fungsi ginjal. Gunakan kaus kaki katun ringan atau rendam kaki dalam air hangat jahe selama 10 menit sebelum tidur. Hasilnya tubuh lebih rileks dan kandung kemih tidak mudah terstimulasi. 3. Pilih makan malam yang ringan dan tepat. Waktu hindari makanan berkuah atau buah yang tinggi kandungan air seperti semangka, pir buah naga setelah pukul 7 malam. Sebaliknya, pilih makanan hangat dan padat gizi seperti tempe panggang tanpa minyak bubur, kacang hijau tanpa gula, atau onigiri nasi merah dengan garam wijen. Ini membantu perut tidak kembung dan tidak merangsang produksi urin berlebih. 4. Latihan pernapasan ringan. Coba praktikkan metode pernapasan 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi 4 kali. Cara ini akan membantu Bapak dan Ibu merasa lebih tenang, menstabilkan detak jantung, dan membawa tubuh masuk ke fase tidur lebih cepat. Dengan menggabungkan semua kebiasaan kecil ini, insya Allah malam Bapak dan Ibu akan terasa lebih damai dan pagi hari pun dimulai dengan senyuman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun segelas air hangat ini alami dan aman bagi sebagian besar lansia, tetap ada beberapa kondisi tertentu yang perlu hati-hati sebelum menerapkannya secara rutin. 1. Pengguna obat diuretik pelancar. Buang air obat ini sering diberikan untuk mengontrol tekanan darah atau mengatasi pembengkakan. Jika dikombinasikan dengan jahe dan madu di malam hari, volume urin bisa meningkat drastis atau memicu gangguan elektrolit ringan. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan air ini sebagai kebiasaan harian. 2. Penderita gagal ginjal. Berat tubuh dengan fungsi ginjal yang sudah sangat menurun, tidak mampu menyaring kelebihan cairan secara efektif. Menambahkan cairan di malam hari
bisa menyebabkan pembengkakan sesak napas atau tekanan jantung meningkat. Dalam kasus ini, jumlah cairan harian harus diatur khusus oleh dokter. 3. Konsumen obat tidur atau lansia dengan riwayat jantung madu dan jahe memiliki efek menenangkan. Namun, jika dikombinasikan dengan obat tidur, bisa menyebabkan penekanan sistem saraf berlebih atau bahkan menurunkan efektivitas obat medis. Oleh karena itu, pantau reaksi tubuh dalam 3-5 hari pertama. Jika muncul rasa kembung begah atau tubuh terasa lemas, segera hentikan dan konsultasikan ke tenaga kesehatan. Merawat lansia tidak selalu soal mengikuti resep, tapi tentang memahami, mendengarkan, dan menyesuaikan dengan bijak. Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi kisah nyata dari seorang pasien bernama Ibu Sari, 72 tahun, yang tinggal di pinggiran Bogor. Beliau adalah sosok yang lembut penyayang, namun selama bertahun-tahun hidupnya dihantui satu masalah sederhana, tidak bisa tidur nyenyak karena sering buang air di malam hari. Setiap malam beliau terbangun 3 kali, bahkan kadang belum 2 jam, tidur tubuh sudah terasa ingin ke kamar mandi. Pagi harinya, beliau merasa sangat lelah, mata berat, dan tidak sanggup melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga suatu hari, putrinya yang bekerja sebagai perawat menemukan resep segelas air hangat dengan jahe, madu randu, dan biji selasih dari tayangan edukasi lansia. Perlahan mereka mulai menerapkan perubahan kecil, mengganti makan malam dari sup menjadi tempe panggang, merendam kaki dengan air hangat sebelum tidur, melakukan latihan napas ringan, dan tentu saja segelas air ajaib setiap malam. Hasilnya, setelah 6 hari, Ibu Sari tidur utuh selama 6 jam tanpa terbangun. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, beliau tidak butuh bantuan obat tidur. Pagi harinya, wajahnya tampak cerah. Ia tersenyum merasa lebih muda dan bahkan ikut yoga ringan bersama tetangga. Kisah ini bukan keajaiban, melainkan buah dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta, sabar, dan istiqamah Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah semua penjelasan dan kisah nyata tadi, mari kita simpulkan bersama. Apa saja langkah sederhana yang bisa langsung Anda lakukan malam ini untuk mengurangi buang air kecil dan tidur lebih nyenyak? Pertama, jangan takut minum air di siang hari. Yang penting adalah waktu dan cara minumnya. Minum cukup di siang hari, lalu tutup dengan segelas air hangat yang tepat sebelum tidur agar ginjal tidak bekerja terlalu berat di malam hari. Kedua, segelas air bukan hanya soal air hangat biasa, tapi kombinasi alami dari jahe, madu randu selasih, dan jeruk kafir masing-masing dirancang oleh Allah dengan manfaat luar biasa bagi tubuh manusia. Bila dikombinasikan dengan cara yang benar, hasilnya bisa dirasakan hanya dalam hitungan hari. Ketiga perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa tindakan. Sebanyak apapun informasi atau resep yang Anda ketahui, semuanya tidak akan bermakna jika tidak dimulai malam ini. Maka dari itu, mari ambil satu langkah kecil, siapkan segelas air seperti yang telah dijelaskan. Lakukan pernapasan ringan, hangatkan kaki Anda, dan rasakan perbedaannya besok pagi. Jika Anda atau orang tua Anda pernah mencoba minuman sebelum tidur, tulis pengalaman Anda di komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Karena siapa tahu, kisah sederhana Anda bisa menjadi harapan untuk ratusan lansia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.